Assalamualaikum Pak Ahmad Jais Ahmad Jamasari. Ahmad Jamasari ya, Pak Dokter Ahmad Jaisari MAG Pak ya. Bapak selaku Ketua Sadesa ya. Ya. Nah kadang hari ini mengadakan seleksi kompetisi program Satu Desa Satu Habis ya Pak. Nah ini tujuannya apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi tujuan dari seleksi ini adalah dari kita seleksi administrasi sampai kompetensi dan kemudian itu fakta integritas. Tujuan utamanya adalah nanti menghasilkan dari seleksi ini para habib-habiboh yang akan ditempatkan di desanya masing-masing sesuai dengan tupoksinya adalah dengan profesional, dengan baik yang nanti di desanya menjadi penggerak baik di majelis taklim, di masjid dan di musola maupun di pondok pesantren yang kemudian dari penggerak itu menciptakan bibit-bibit atau para calon habib-habiboh di desa di pelosok Kabupaten Indramayu yang akan menjadi generasi Quran. Nah ini kan diadakan tiap tahun ya Pak ya. Betul. Nah untuk tahun ini sendiri untuk 2023 yang akan datang, betul, itu kan diseleksi di Desember akhir tahun ini Pak ya, betul, untuk ditempatkan di 2023. Betul. Nanti itu diikuti oleh berapa peserta Pak? Di sini kita sebenarnya dari awal ada 523, ada 523, kemudian seleksi administrasi sekarang adalah berjumlah 332 yang lolos administrasi untuk melakukan tes kompetensi, baik fasohanya, baik kelancarannya maupun tajwidnya yang hari ini kita tes oleh para penguji dari berbagai keahlian. Pengujinya Pak ya. Betul. Nah ini kan sementara di Indramayu sendiri kan ada 317 desa ya Pak ya. Berarti nanti cuma yang diambil 317 desa. Betul. Ini jenjangnya sampai kapan Pak? Jenjangnya ini Pak sampai akhir Desember, di awal Januari kita sudah clear dan sudah nanti kita ajukan ke provinsi. Udah juga ke provinsi. Baru nanti di SK-kan oleh gubernur. Oleh gubernur langsung Pak ya. Nah setelah di SK-kan baru mereka ditempatkan di desanya masing-masing. Nah untuk penempatan sendiri Pak, sesuai dengan desa pesertanya atau ada desa A bisa ditempatkan di desa C atau peserta dari desa C bisa ditempatkan di desa H. Itu penempatannya bagaimana Pak? Oke, dari kami ini penempatan adalah by name, by alamat atau by data. Jadi KTP-nya harus sesuai dengan desanya. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk berbagai persoalan yang terjadi biasanya adalah mengenai jarak. Nah, kita memakai bahwa KTP orang yang desa tersebut, contoh desa A, KTP A, tugasnya di sana. Nah, persoalannya kalau tidak ada habib-habibnya, kita ambil kori-kori A. Nah, kalau nggak ada lagi, kita ambil guru ngaji. Nah, kedua, bagaimana kalau double dari satu desa itu ada 3, lebih dari 1 ya, ada 2 atau 3 para habib-habibah, baru kemudian kita seleksi ulang, artinya baik di fakta integritasnya ditempatkan di desa yang agak terdekat dari tempat tinggalnya. Ya. Nah, Bapak kan selaku ketua Pak ya, ketua Sadesa Pak ya. Harapan dari seleksi sendiri apa nih Pak? Oke. Harapannya? Harapan saya bahwa dari koordinator ketika melakukan seleksi ini akan menghasilkan, akan menciptakan satu para peserta sadesa yang profesional, yang kemudian kinerjanya menjadi kinerja yang maksimal. Kenapa? Karena dilakukan dengan berbagai tahap. Tidak asal comot, tetapi melalui tahap-tahap. Dari tahap ini, penyaringan ini dari unggul menjadi yang lebih unggul. Nah kemudian inilah para peserta yang unggul dari segalanya. Ya. Nah, ini kan udah tahun ketiga ya Pak ya. Betul. Nah berarti kan tahun keempat untuk 2023. Iya untuk 2023 tahun keempat Pak ya. Berarti kan tahun pertama, tahun kedua, ketiga dan keempat ya Pak ya. Nah selama 3 tahun ini Pak yang sudah Bapak adakan kompetensi Pak ya, yang sudah Bapak tempatkan di desa masing-masing. Nah animo masyarakat sendiri menerima nggak program ini dan menerima
yang lolos seleksi yang ditempatkan di desa-desanya untuk melakukan pembinaan segala macam. Nah itu apa Pak? Oke, jadi di seleksi ini kita pakainya ada rekomendasi desa Pak. Jadi ketika mereka mau mendaftar desa, ada satu rekomendasi dari desa. Desa ini merekomendasikan para Habibito untuk daftar desa. Yang tidak mendapatkan rekomendasi itu tidak masuk karena tidak lolos administrasi. Nah, dari sekian ini banyak orang lolos administrasi, tidak lolos administrasi karena faktor rekomendasi dan faktor syahadah. Syahadah itu ijazah Al-Quran dari mereka waktu pesantren. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Jadi, ketika ini dari desa, sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan yang lain-lain, jadi mereka sangat menerima karena mereka juga ikut merekomendasikan dari desanya masing-masing. Berarti kan dengan otomatis masyarakat menyambut baik ya Pak ya, menyambut baik adanya program ini karena harapan masyarakat bisa lebih menerima pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya Pak ya, tidak asal dengan pendidikan saja ya Pak ya, tidak sesuai dengan mengajar saja Pak ya, tapi masyarakat lebih mengharapkan satu tokoh pengajar atau pendidik yang memang masuk dalam satu kompetensi yang sudah diakui, apalagi kan dihasilkan oleh gubernur Pak ya. Nah ini sampai tahun 2023 akan diperpanjang atau bagaimana Pak? Nah inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kami bahwa untuk program Sadesa adalah programnya gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi namanya program gubernur, apakah kemudian berlanjut apa tidak? Nanti kita akan sosialisasikan, kita akan coba koordinasikan dengan hal-hal yang terkait. Apakah karena ini memang juga bagian dari program, bukan program politik. Jadi untuk tahun 2004 dan 2005 kami berharap dari bawah ini bisa berlanjut. Kalaupun kemudian ada hal yang kemudian bisa ada, kami coba ngobrol dengan di daerah untuk agar desa ini bisa berlanjut di Kabupaten Indramayu. Coba nanti kami audiensi dengan Bupati, dengan DPRD, dengan Kesra, atau dengan yang lain-lainnya yang terkait tentang keal-Quranan, tentang siar Al-Quran. Karena apa? Karena ini penting. Para guru ngaji, para habib-habibito, dan segala macam menjadi garda ke depan di masyarakat, di desanya, bagaimana mereka agar masyarakat tidak buta huruf, jadi mereka bisa melihat, bisa baca tulis Al-Quran. Syukur-syukur nanti dari ini menciptakan para tahfidz hufat baru. Ya, apalagi kan ini kan tidak hanya seleksi dari pihak Bapak saja kan, tapi ada rekomendasi dari desa. Berarti kan desa menyambut baik Pak ya. Nah, dengan harapan pemerintah bisa mendukung, pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mendukung program ini karena yang Bapak lakukan beserta para sadesa se-Indramayu ini kan disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, oleh pemerintahan desa. Karena satu poin yang saya ambil tadi, mereka tidak bisa masuk seleksi kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Berarti kan dengan satu kata masyarakat berharap ini berkelanjutan. Kan gitu. Nah, berarti yang Bapak harapkan dengan pemerintah kabupaten atau kota, Bapak harapkan ke depannya dengan bisa mewakili inspirasi ataupun harapan masyarakat bahwa ini sangat kami gunakan loh untuk masyarakat kami, untuk anak-anak kami. Apa yang Bapak harapkan untuk ini, untuk ke pemerintah Pak? Oke, kami berharap kepada hal-hal yang terkait baik pemerintah ataupun wabil khusus Pak Gubernur dan Pak Bupati dan pemerintah daerah atau provinsi, kami berharap dari bawah, dari Kabupaten Indramayu, animo masyarakat berharap ini bisa dilanjut. Karena apa? Karena merasa bahwa anak-anak mereka ini bisa baca Al-Quran karena ada sadesa. Bahkan terciptanya majelis taklim, adanya animo masyarakat di masjid, di musola, di tajuk, banyak kegiatan-kegiatan karena ada penggerak para peserta sadesa yang menggerakkan, tidak hanya meruh ngaji, tapi menciptakan majelis taklim, menciptakan istiqosah, ijazah mulia Qur'ani, semaan di setiap tajuk musola dan masjid. Ini yang kami harapkan, ini terus berkelanjutan. Karena apa yang diharapkan? Ini religiusitas di Kabupaten Indramayu maupun di Provinsi Jawa Barat
bisa terlaksana dengan baik. Ini di kabupaten-kabupaten ada tidak Pak? Program Sadesa juga? Ada. Dan mungkin ini juga bisa menjadi tolak ukur pemerintah pusat ya Pak ya, di Kementerian Agama untuk menjadikan program ini program nasional. Betul. Amin. Karena tujuannya bagaimana bisa masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia bisa menerima pendidikan agama oleh pengajar yang memang berkompeten, yang memang ahli dan di bidangnya Pak ya. Itu harapan mungkin Pak ya ke depannya Pak ya. Makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Kami dari Lere Pos TV Pak atas wawancara hari ini di kompetensi. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان Nggak dari awal toh, dari wattaba'u. Sadaqallah. Dengan surat Al-Insyiqaq. Pun cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan waos surat At-Tahrim. Juz 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسروا Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dengan Ibu Nur Rohmah Bu ya. Dari desa mana nih Bu? Saya asli dari Desa Patrol. Desa Patrol. Ya. Ah, ini kan tadi saya lihat Ibu udah mengikuti seleksi ini Bu ya. Nah, tujuan Ibu mengikuti seleksi ini apa Bu? Tujuan ya pertama ya mengikuti program Sadesa. Kemudian saya dengan niat mensiarkan Al-Quran. Gitu Bu ya. Nah ini udah tahun keberapa Ibu? Tahun saya itu mengikuti program Sadesa dari mulai tahun 2020. 2020, berarti tiap tahun Ibu mengikuti tes terus ya Bu ya? Dan Alhamdulillah selama mengikuti seleksi lolos ya Bu ya? Nah, selama Ibu mengajar di desa sendiri, animo masyarakat yang Ibu berikan pembinaan, pelatihan, dan pengajaran ini apa nih Bu, animo masyarakat ya Bu? Ya Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat diadakannya program satu Covid itu Alhamdulillah sangat didukung oleh Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa. Kepala Desa didukung Bu ya, dan masyarakatnya sangat menerima baik Bu ya? Ya, dari masyarakat juga menerima saya, maksudnya atas nama utusan dari Sadesa itu sangat senang. Sangat senang mereka Bu ya. Nah, yang Ibu didik siapa aja Bu di desa Bu? Dari golongan anak-anak itu ya TPQ mulai dari habis Badasar
ba'da asar sampai menjelang isya. Kemudian kalau untuk ibu sendiri yang tahsin itu setiap seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Berarti anak-anak sama ibu-ibu ya Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu seminggu 2 kali. Iya. Kalau anak-anak Setiap hari. tiap hari Bu. Nah, untuk remaja di Semanya sendiri Bu? Remaja. Nah, Kalau remaja kebetulan saya di madrasah itu programnya yang diprioritaskan itu mengaji Al-Quran juga. mengajar Quran juga Ya, di berarti. madrasah Diniyah Takwiliyah. Ya, berarti kan mulai dari anak-anak, remaja sampai ke orang tua Iya. Bu ya. Dan selama ini mereka menyambut baik ya Bu ya. Ya, Karena yang menyambutnya Ibu mendapatkan rekomendasi terus dari desa ya Bu ya. Dan alhamdulillah selama tes juga insya Allah lulus terus ya Bu ya. Dan ini mau tahun keempat ya Bu ya. Ya. Nah, harapan dengan pemerintahnya gimana nih Bu? Harapannya ya Apakah mohon pemerintah berkelanjutan program ini sampai seterusnya atau bagaimana Bu harapannya? ya untuk tingkat anak-anak sih yang penting itu menghilangkan buta huruf dulu Pak. Ya yang penting bisa ngaji, tahsinnya bagus gitu. Terus untuk membina anak-anak remaja ya ada yang menghafal. Kalau untuk ibu-ibu yang ini maksudnya ibu-ibu tuh khusus tahsin yang membagusi bacaan-bacaan. Jadi dengan harapan Ibu agar program ini tidak dihentikan Bu ya di tahun Iya, depan Bu ya. Bisa berkelanjutan Bu ya. Mohon kepada pemerintah ya Bu ya. Makasih banyak Bu atas wawancaranya kita dari The Post TV Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum.